Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Rohanah NIM 029, kedua Vina Adila Rosida NIM 030, yang ketiga Ismida Rahmawati NIM 044, dan yang keempat Ranu Adila Rahman NIM 059. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahan ajar, di mana hal yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi bahan ajar, kemudian prinsip bahan ajar, jenis bahan ajar, kriteria bahan ajar, cakupan bahan ajar, dan langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama, apa sih itu bahan ajar? Bahan ajar adalah pengembangan materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum pendidikan yang digunakan untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditentukan. Prinsip-prinsip bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian kompetensi. Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai berupa penggunaan prinsip, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa prinsip. Misalkan, tentang materi prinsipal pada konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, maka materi prinsipal yang dipilih yaitu Hukum Mendel 1 dan Hukum Mendel 2. Prinsip kedua yaitu konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 3 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 3 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Maka, materi yang diajarkan juga harus meliputi susunan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Susunan organ pencernaan secara berurutan dari mulut sampai anus. Fungsi setiap bagian organ pada sistem pencernaan, gangguan-gangguan pada sistem pencernaan, dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penentuan cakupan bahan ajar adalah prinsip keluasan dan kedalaman materi dan prinsip kecukupan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak. Yang dimaksud di sini adalah modul, handout, dan lembar kerja, buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, jenis bahan ajar non-cetak. Yang dimaksud di sini adalah realia, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana. Bahan ajar diam dan display, video, audio, PPT, flash, virtual lab, dan lain sebagainya. Kriteria bahan ajar. Dalam membuat bahan ajar ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketersediaan bahan ajar yang terpadu mutlak diperlukan. Yang kedua adalah bahan ajar IPA terpadu harus komprehensif. Yang ketiga adalah bahan ajar tersebut paling tidak harus memuat contoh-contoh tentang keterkaitan antara konsep dari berbagai bidang kajian IPA. Selanjutnya adalah cakupan bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar ada beberapa kecakupan yang harus diperlukan. Yang pertama adalah judul,
Ya, terus MP atau mata pelajaran, KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, selanjutnya itu indikator, dan yang terakhir adalah satuan pendidikan. Terus yang kedua adalah petunjuk belajar atau petunjuk siswa atau pendidik dalam melakukan belajar menggunakan bahasa tersebut. Terus yang ketiga adalah bagan keterpaduan. Yang keempat adalah tujuan yang akan dicapai. Yang kelima adalah informasi pendukung. Nomor 6 adalah latihan kerja. Nomor 7 adalah petunjuk kerja. Dan 8 yang terakhir adalah penilaian. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Adapun langkah yang pertama yaitu tahap analisis. Di tahap ini kita mencari informasi mengenai perilaku dan karakteristik awal yang dimiliki siswa. Karena setiap daerah karakteristik siswa pasti berbeda. Dan langkah selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Setelah kita menganalisis, kita berada di tahap perumusan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan hasil analisis kita, dan kemudian pemilihan topik mata pelajaran. Tahap 3 yaitu tahap pengembangan. Pada tahap ini penulisan bahan ajar ditulis secara utuh. Selanjutnya yang keempat tahap evaluasi. Nah, di tahap ini tahap yang harus dilalui untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan bahan ajar yang telah dikembangkan. Kita butuh masukan maupun saran agar bahan ajar yang kita buat itu menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Dan yang terakhir yaitu tahap revisi. Nah, berdasarkan komentar yang telah diperoleh pada setiap tahap evaluasi, revisi dilakukan terhadap bagian bahan ajar yang diperlukan untuk diperbaiki dan penyesuaian pada bagian lainnya, agar bahan ajar yang dikembangkan tersebut menjadi bahan ajar yang utuh dan terpadu. Sekian, terima kasih.